hasil penelitiannya, sementara faktor IQ pada urutan ke-21. Yang berasa di sini cerdas, yang berasa di sini pintar, IQ-nya tinggi, cuma urutan ke-21. Sekolah atau kampus favorit cuma urutan ke-23. Sorry, tadi ada yang UGM kan? Ada yang UGM, ada yang Unsri, ada yang Politeknik Sriwijaya, ada yang STIP, STEBI, SKIP, Muhammadiyah, dan sebagainya. Kamu anggap kampus kamu itu favorit dan bonafit, tapi itu cuma masuk peringkat ke-23 sebagai salah satu faktor kesuksesan. Artinya benar, kuliah bisa di mana saja, tergantung individunya. Tergantung individunya. Yang sudah hijrah jauh ke Pulau Jawa atau ke Palembang, yuk jangan sia-siakan kamu sudah dapat kampus yang luar biasa, oke, dengan SDM yang juga oke, fasilitas yang oke, lingkungan yang oke kan juga diri kamu. Jadilah individu yang oke, supaya bisa mencapai kesuksesan itu. Ya. Lalu apa sih faktor yang menentukan kesuksesan Anda? Apa? Menurut riset Stanley, 10 faktor teratas yang menentukan keunggulan atau kesuksesan Anda adalah nomor 1, kejujuran atau being honest with all people. Sehingga wajar kalau orang yang jujur dimanapun dia berada dia disukai. Dosennya senang, atasannya senang, orang tuanya senang, keluarganya senang, jujur. Bukan jujur kacang hijau. Jujur niang ya. Kedua, disiplin keras atau very well disciplined. Disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam semua hal. Yang ketiga, mudah bergaul atau friendly. Kenapa? Karena kalau kalian friendly, orang akan senang dengan kamu. Makanya tadi ada salah satu orang yang tidak boleh hilang dalam hidup kalian adalah orang yang punya jiwa humoris tadi kan. Crazy people dalam konotasi positif, bukan yang gilanya di pasar tuh, ya. Nah, orang akan senang ketika kalian friendly, merasa dihargai, respect, sehingga dia akan dekat dengan kamu, sehingga orang pun ketika dia ada rezeki mau berbagi dengan kamu. Oke. Dukungan pendamping atau having a supportive spouse. Ingat, konotasi pendamping di sini bukan cuma pacar, tapi bisa jadi kakak, bisa jadi ayu, adik, saudara, keluarga, orang tua, partner, dan lain sebagainya. Kamu butuh support dari orang lain. Gak bisa kamu hidup sendirian. Jangan merasa aku mampu sendiri, tapi tetap harus ada tangan-tangan yang mengasihi kalian. Yang kelima, apa kata Stanley? Kerja keras pastinya ya. Working harder than most people. Yang keenam, kecintaan pada yang dikerjakan. Sehingga love what you do and do what you love. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Jadi sekalipun yang kamu kerjakan itu tidak kamu cintai, cintai. Apalagi yang memang kamu cintai, ya kerjakan. Sehingga akan menimbulkan sugesti yang mudah bagi kalian. Yang ketujuh, kepemimpinan atau having strong leadership qualities. Jiwa kepemimpinan ini di mana didapatkan? Di mana? Di mana? Di organisasi, di event-event. Dan akan kalian dapatkan di bangku kuliah leadership itu, tapi di organisasi pengembangan skill tadi. Ya, makanya jangan jadi kupu-kupu, jangan jadi kunang-kunang kata Ibu Cika tadi kan. Kuliah pulang, kuliah nangkring. Ayo berkarya, berkompetisi, berorganisasi. Tentu saja seimbangkan antara akademik dan non-akademik. Ke-9, hidup teratur, being very well organized. Ini adalah kemampuan kamu dalam memanajemen hidup kamu. Kapan waktunya kamu harus bangun, kapan harus makan, kapan harus tidur, kapan harus bermain, kapan harus berorganisasi, kapan harus kuliah, kapan harus belajar. Harus dimanajemen itu. 24 jam, dari jam 7 malam sampai jam 2. Berapa jam itu? Jam itu? Dari jam 7 sampai jam 2 malam, berapa jam?
7 jam kamu gunakan untuk main PUBG. 7 jam kamu gunakan untuk main game online. 7 jam kamu gunakan untuk teleponan malam-malam kayak kelambe, kayak ini kelelawar dengan pacar. Halo, sisa waktu berapa jam lagi? Subuh kamu gunakan tidur sampai jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sisa waktu 7 jam lagi. Ngapain 7 jam lagi ini? Kuliah cuma 5 jam paling kan? Kuliah juga nggak serius. Main-main banyaknya. Nah, kok kayak dia ngomongnya itu awak aku ida. Alhamdulillah berkamu ida. Iya kan? Tapi yang merasa, ayo berubah dari sekarang. Saya apresiasi untuk yang dari Jogja, dari Palembang, mereka mengisi waktu liburnya pulang ke kampung halaman ikut kegiatan ini. Itu berarti eagerness-nya bagus. Nah, kamu juga yang di pagar alam ini jangan mau kalah, karena kan ini perihal individu bukan perihal tempatnya. Saya juga alumni STKIP Muhammadiyah Pagar Alam, guys. Tepuk tangan dong. Dalam CV-ku selalu cantum ke S1 Budimano. Kenapa? Karena saya bangga. Angkatan pertama bahasa Inggris STKIP Muhammadiyah Pagar Alam. Yang kata uang waktu itu belum terakreditasi. Kalau tak pada tahu pegawai handy katanya. Bismillah. Buktinya saya diterima di 3 bank dengan ijazah S1. Saya tolak. Saya diterima di hotel-hotel bintang 5 dan bintang 3 di Palembang, di Bengkulu, saya tolak. Saya diterima di Yayasan Afida terbesar di Bengkulu, 7 bulan training langsung jadi guru tetap kayak PNS gajinya, saya tolak. Saya pernah kerja di Lembah Depo, saya pernah jadi asisten dosen di STKIP, saya diterima di Steve Stebis, saya belum pernah masuk ke lamaran di sini. Di STKIP belum pernah. Kita ngajar gitu. Nah, kok bisa Kak Hendy? Iya itu tadi 2S plus 1A. 10 faktor yang disampaikan oleh Stanley tadi, yang merupakan semuanya campuran itu adalah soft skill. Hard skillnya apa? Hard skillnya, saya jurusan bahasa Inggris, berarti saya harus bisa dong bahasa Inggris. Saya harus bisa dong public speaking. Saya harus bisa dong ini dan itu. Dan plus apa yang mendukung? Sehingga ketika kita masukkan lamaran, kan harus melalui verifikasi berkas dulu. Kalau berkas nilai tidak lulus, mustahil kamu diundang untuk dites tertulis, dites wawancara, ya kan? Apa sih menjadi faktor penunjang lulusnya verifikasi berkas? Piagam penghargaan. Kamu pernah juara ini, kamu pernah menang ini, kamu pernah ikut seminar ini, kamu pernah ikut workshop ini. Itu malu dong nanti melamar kerjaan kalau modal itu cuma 5 lembar kertas. Apa sih 5 lembar kertas itu? Ijazah, transkrip nilai, SKPI, KTP, sudah lamaran. Ini kuliah 4 tahun ngapain aja ini orang? Halo, tidak tertarik uang langsung dicoret uangnya. Tapi nyiwa yang tumpuknya setebal ini, bikin penasaran ini anak. Pernah jadi BG STKIP, pernah jadi Bujagadis Pagar Alam, pernah jadi BGP, pernah ikut ini, pernah mimpin ini, pernah jadi ketua ini, pernah jadi sekretaris ini, bla 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 bla. Dapat penghargaan ini, bla bla. Penasaran, ayo deh kita coba panggil dulu. Saya mau tahu gimana sih kemampuan ini anak. Relate nggak sih dengan sertifikat ini kemampuannya? Akhirnya dites lah kamu. Selama Anda lulus dalam verifikasi berkas, silakan sekian untuk tes tertulis. Lulus lagi tes tertulis, tes wawancara. Dicoba lagi, ternyata memang kamu mampu meyakinkan mereka dengan gesture kalian yang bagus, body language yang oke, public speaking yang oke, juga dandanan yang juga sudah oke juga, tahu cara menempatkan diri dan berpakaian. Oke, Anda saya terima. Keren kan? Mau nggak gitu? Mau nggak yang di belakang? Mau menolak pekerjaan seperti saya kemarin? Mau nggak menolak pekerjaan? Sorry, saya tidak sombong, inilah motivasi namanya. Saya pekerjaan yang mencari dan saya yang menolak. Mau nggak gitu? Kak, yang di sini nggak mau, diam dia. Ingat ya kata-kata itu doang. Kalau kamu diam berarti kamu nggak mau. Ya udah, nggak sukses nanti. Mau nggak? Mau. Oh, mau ternyata ya. Kalau mau,
2S plus 1A tadi. Soft skill, hard skill, dan attitude. Kamu pinter, kamu banyak skill juga, tapi attitude kamu bad atau bad attitude, nggak diterima juga. Karena ingat ya, dalam sesi wawancara pekerjaan ada yang namanya penilaian psikologi. Dan itu menilai bagaimana attitude kamu, bagaimana ketaatan kamu, mampu tidak kerja tim, mampu tidak taat aturan, mampu tidak bekerja dalam tekanan, mampu tidak membawa nama baik perusahaan dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dibohongi. Karena yang wawancara kamu adalah pakar psikologinya. Kamu berkedip sekalipun itu ada maknanya. Itu ya. Nah, bagaimana sih bisa membiasakan diri dengan hal-hal yang seperti itu? Berorganisasi. Oke, yang selanjutnya yang 10, kemampuan menjual ide atau kreatif dan inovatif. Having an ability to sell my ideas or product. Nah, kamu harus mampu punya menjual ide. Kayak disampaikan Ibu Cika tadi. Ketika ditanya misalnya, yang A jawab, yang B jawab, yang C sama bingung dengan yang A, yang D kata Ibu, yang E telah dijawab si B, Bu. Halo, kamu pun punya akal, berpikir dong, ya kan? Kemampuan menjual ide itu yang penting. Itu yang laku sekarang itu. Orang yang mampu menjual ide yang produktif itu yang dicari. Jangan takut dengan ide-ide gila. Karena ide-ide gila itulah yang mampu melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ide gila, bukan jadi orang gila. Ya? Nah, itu. Jadi all about soft skill and attitude. Ya kan? Disiplin itu masuk ke attitude, kejujuran masuk ke attitude. Jadi relate dia antara soft skill dengan attitude tadi. Oke, next. Siapa yang bisa membantu Anda untuk jadi unggul dan sukses? Diri Anda sendiri. Analisis diri kamu, tetapkan tujuan hidup tadi, mantapkan manajemen waktu tadi. Selanjutnya, hubungan kemanusiaan. Selanjutnya, lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja, bahkan negara. Makanya saya kan sekarang selain dosen kan kerjaanku nih masih kontraktor. Tahu nggak kontraktor bidang apa? Kontrak sana, kontrak sini rumahnya. Jadi kontraktor. Jadi ketika saya pilih kontrakan rumah, saya harus cari lingkungan yang oke dulu. Saya pilih bukan mau sok-sok gaya, lingkungan orang-orang kaya, bukan kan? Setidaknya saya bisa termotivasi, yang ini kerjanya gini, dia bisa jadi gini, harus bisa di gue. Gitu. Jangan kita tinggal di lingkungan yang kumuh, kumuh, bisa banyak begalnya di situ. Nah, ya, sama juga kamu, teman, tempat tinggal itu mempengaruhi kamu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah 2S plus 1A tadi. Soft skill, S yang pertama adalah soft skill, S yang kedua adalah hard skill, dan E adalah attitude. Maka ilmu adab lebih tinggi posisinya daripada ilmu. Ya. Jadi tidak berguna kalau kalian berilmu tanpa adab tadi. Maka attitude itu penting sekali. Orang yang bertahan dalam dunia kerja disukai oleh semua orang itu yang punya attitude yang baik. Lebih baik dia attitude baik dan skillnya biasa-biasa saja daripada skillnya luar biasa tapi attitude-nya sangat buruk. Karena attitude itu kan berhubungan dengan tabiat. Tabiat ini agak susah diubah. Yang bisa mengubah tabiat itu orangnya sendiri, bukan saya, bukan Anda, bukan motivasi yang lain, tapi kamu sendiri yang bisa mengubah tabiat kamu. Selanjutnya, nah ini ada 13 pertanyaan, tapi saya pilih yang saya kuning saja ya. Yang pertama, tuliskan semua ketidakpuasan Anda mengenai kehidupan Anda saat ini. Tidak usah ditulis, saya minta kalian sebutkan satu-satu saja. Apa sih yang membuat Anda tidak puas dalam hidup Anda? Saya pilih secara random, ya. Mas yang warna baju biru, apa Mas? Ketidakpuasan Anda dalam hidup Anda saat ini. Satu, apa itu? Enggak, aku puas dengan hidupku kayak ini. Jadilah, bilang syukur enggak buka.
Ya, gitu. Apa yang membuat kamu tidak puas? Satu saja dalam hidup kamu. Belum bekerja. Belum bekerja ya? Belum bekerja. Sudah mencari kerjaan belum? Belum kan? Ya wajar kalau bekerja, dicari enggak kok. Iya, kerja enggak dicari, kerja enggak dibuat, mau kerja. Aduh, ini namanya mimpi tadi, mimpi saat tidur. Ya, kalau mau kerja, pekerjaan, action, lakukan, cari, buat. Punya HP enggak? Punya HP?